Perekonomian Indonesia. Nama saya Nabila Safitri, saya mahasiswi jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Husni Mutakin, profesinya karyawan swasta. Nama saya Tamin, pekerjaan sehari-hari saya sebagai pelayan masyarakat. Tugas saya yaitu sebagai kasih pelayanan di desa. Menurut Anda, apa sih wawasan kebangsaan itu? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu seperti pengetahuan bagaimana cara kita memandang keberadaan jati diri kita sebagai warga negara dalam memandang diri dan bertingkah laku dalam kehidupan. Wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan ya kayak waktu belajar PKN dulu, kayak apa ya, pengertian, pemahaman tentang negara ini aja udah gitu. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Wasbang itu ya kita harus mengetahui karena kita hidup di negara Indonesia, jadi harus mengetahui wawasan kebangsaan yang ada di negara kita utamanya gitu. Menurut Anda, apa pentingnya kita paham tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memahami wawasan kebangsaan itu sendiri agar setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan dan memajukan negara. Ya penting banget karena kita tinggal di Indonesia, sesimpel itu gitu aja. Pemahaman mengenai wawasan kebangsaan ini penting sekali bagi mahasiswa untuk mengubah atau memiliki cara pandang yang benar selaku generasi bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi moral bangsa Indonesia. Apa makna bela negara menurut Anda? Bela negara bagi saya merupakan tindakan atau upaya kita sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan dari berbagai ancaman yang dapat menghancurkan suatu bangsa. Bela negara, jadi menurut saya kan negara ini tempat bernaungnya kita ya. Kalau orang-orang yang nggak punya negara kan dia nggak bisa dapat suaka gitu ya, nggak ada hukum yang melindungi dia. Jadi istilahnya kita udah dilindungi di Indonesia ya kita harus balik membalasnya gitulah. Jadi udah dikasih keamanan, jadi kita harus ya memanfaatkan keamanan itu ya sebaik mungkin gitu. Jadi ada timbal balik lah, simbiosis mutualisme gitu. Ya kalau yang dalam arti bela negara menurut saya kita harus mengikuti apa aturan-aturan yang dicetuskan oleh pemerintah, namanya mengikuti apa yang ada di undang-undang. Cuma itu aja lah singkat. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Apa contoh bela negara yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh bela negara yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari, yaitu saya setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan menerapkan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya rajin beribadah, tidak rasis, serta saling menghormati sesama umat manusia. Saat ini kan saya kerjanya karyawan swasta, kebetulan perusahaan itu bergerak di bidang medis, jadi bikin ventilator darurat. Posisi saya R&D elektronik gitu ya. Jadi kalau misalnya bela negara ya saya juga membantu inilah pasien-pasien COVID gitu, bikin alat
buat biar bisa napas dengan baik gitu. Bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Saat ini, isu terorisme sedang hangat dibicarakan. Bagaimana cara Anda menyikapi isu terorisme tersebut? Aksi terorisme yang banyak terjadi saat ini menjadi masalah besar bagi negara kita karena berkedok agama Islam dalam aksinya. Jadi saya menyikapinya dengan yakin dan percaya bahwa di dalam Islam tidak mengajarkan terorisme radikal seperti itu, serta tindakan terorisme tidak ada dalam agama manapun, sehingga kita harus tetap saling menghargai antar umat beragama. Terorisme ya, pendapat saya itu orang-orang yang salah doktrin sih, jadi salah menafsirkan jihad gitu. Ya saran saya, pendapat saya ya harus dibasmi sih. Jadi dari akar-akarnya jadi sampai yang ngedoktrinnya juga gitu. Sebenarnya yang kita lihat yang ledakin diri kemarin itu sebenarnya korban sih. Jadi pelaku utamanya tuh masih ada gitu. Kita sebagai masyarakat memang harus berhati-hati, dan kebetulan mungkin dalam jangka 1 tahun sekali pemerintah itu kan juga ada mengecek atau mengadakan pendataan kependudukan. Mungkin disitulah akan istilahnya ketahuan bahwa yang ada yang ngontrak lah, yang tamu yang datang, mungkin disitulah kita harus berhati-hati kalau memang kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal atau bukan asli penduduk di tempat itu. Kita selaku mahasiswa dituntut menjadi agen perubahan sekaligus generasi penerus bangsa. Kita jangan sampai terpengaruh paham radikalisme yang berujung pada pemberontakan. Apa implementasi bentuk kecintaan Anda terhadap negara? Implementasi bentuk cinta saya pada negara diantaranya saya suka memakai batik yang menjadi warisan budaya bangsa yang sudah diakui dunia dan membeli produk UMKM. Investasi ya bayar pajak sih. Udah. Bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melestarikan budaya bangsa, mengikuti segala kegiatan saat Hari Kemerdekaan Indonesia, menggunakan hak pilih dalam pemilu, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga persatuan bangsa? Menurut saya, banyak cara untuk menjaga persatuan bangsa bisa dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai saat ini, serta menumbuhkan kecintaan kita sebagai bangsa pada negara. Bisa dengan menjaga kerukunan di lingkup tempat tinggal, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, dan masih banyak lagi. Berperan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yang mana anggotanya bisa dari berbagai macam latar belakang, suku, dan agama. Kemudian, jika nanti saya sudah lulus, saya akan membuat sistem atau suatu alat yang dapat menyatukan kehidupan berbangsa, bukan malah memecah belah persatuan Indonesia. Jadi intinya, pemahaman orang tentang wawasan kebangsaan dan bela negara itu berbeda-beda. Tapi, dalam praktek sehari-hari, sebenarnya masyarakat sudah melakukan hal-hal yang merupakan perwujudan dari aksi bela negara.
karena bela negara tersebut ada di setiap aspek kehidupan kita. Misalnya, guru yang mengajar, dokter yang melayani pasien, pengusaha yang menjalankan bisnis, nelayan yang melaut setiap harinya, petani, sopir, tukang ojek, atlet, wartawan, atau apapun profesi lainnya, jika dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab, itu merupakan bentuk dari aksi bela negara dan sadar akan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu aja kesimpulan yang bisa kita ambil dari 3 orang yang kita wawancarai hari ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Don't forget to like, Comment, and subscribe. Dadah!